Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Normayanti, saya dari program studi RPL Sarjana Keperawatan dengan NIM 111945624191. Ini saya akan menjelaskan tentang korupsi berkaitan dengan kode etik keperawatan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang biasanya melibatkan suap, penggelapan, atau manipulasi kebijakan dan merugikan kepentingan publik serta melemahkan sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja ya? Yang pertama, mulai dari pejabat, pemerintahan, pegawai swasta, aparat penegak hukum, hingga tenaga profesional seperti guru atau tenaga kesehatan. Karena tindakan ini tidak memandang jabatan maupun latar belakang, melainkan berkaitan dengan integritas seperti individu. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi berkaitan dengan pelanggaran kode etik, di mana seseorang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Padahal seharusnya ia bertindak sesuai dengan prinsip moral dan profesional yang telah ditetapkan. Korupsi dalam dunia keperawatan bukan hanya soal uang, tapi juga mencakup ketidakjujuran dalam menjalankan tugas profesional, seperti memasukkan data pasien atau menyalahgunakan wewenang. Ketidakjujuran ini merusak integritas profesi perawat dan dapat membahayakan keselamatan pasien, sehingga penting setiap perawat untuk junjung tinggi dan tanggung jawab moral dalam praktek keperawatan. Video yang tadi saya jelaskan adalah berhubungan dengan kode etik keperawatan kebenaran atau veracity. Itu tadi yang bisa sedikit saya jelaskan.